Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ratma Darmawan dari NPM 23402516109 dari Program Studi Manajemen Universitas Nasional. Saya akan membuat tugas pengantar akuntansi 2 dengan menjawab pertanyaan benar atau salah sebagai berikut. 1. Terdapat dua jenis saham yang dapat diterbitkan oleh suatu perusahaan, saham treasury share, dan saham prioritas preferred share. Menurut pendapat saya, jawabannya itu salah, karena yang dapat diterbitkan adalah common stock dan saham prioritas atau preferred share. 2. Pemegang saham preferred dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan. Menurut pendapat saya, jawabannya itu salah, karena pemegang saham preferred tidak mempunyai hak berpendapat dalam pengambilan keputusan di rapat umum pemegang saham RUPS. Nomor 3, terdapat dua jenis saham preferred, yaitu saham preferred kumulatif dan saham preferred non-kumulatif. Menurut pendapat saya, jawabannya yaitu benar, karena saham preferred kumulatif dan saham preferred non-kumulatif termasuk dalam jenis saham preferred. Jika dilihat dan nilai yang ditetapkan suatu saham, terdapat 3 jenis saham. Menurut pendapat saya, jawabannya itu benar, karena nilai yang berhubungan dengan saham ada 3 macam, yaitu 1. Saham dengan nilai nominal, terus yang kedua yaitu saham dengan nilai ditetapkan, dan yang ketiga yaitu saham tanpa nilai nominal. 5. Saham dengan nilai ditetapkan, saham yang ditetapkan nilai nominalnya. Menurut pendapat saya yaitu salah, karena seperti penjelasan yang saya sebelumnya, bahwa saham dengan nilai harus ditetapkan. Di dalam surat saham tidak ditulis nilai nominalnya. Untuk saham yang bernilai nominal atau nilai yang ditetapkan, akuntansinya sama, yaitu rekening modal saham akan dikredit sebesar nilai nominal atau nilai yang ditetapkan. Menurut pendapat saya itu benar, karena untuk saham yang bernilai nominal atau nilai yang ditetapkan, akuntansinya sama, yaitu rekening modal saham akan dikredit sebesar nilai nominal atau nilai yang ditetapkan. Kecuali untuk saham tanpa nilai atau nominal, maka rekening modal saham akan dikredit sebesar uang yang diterima. 7. Untuk saham tanpa nilai nominal atau ditetapkan, rekening modal saham akan dikredit sebesar uang yang diterima. Menurut pendapat saya itu benar, karena seperti penjelasan yang sebelumnya juga saya katakan bahwa untuk saham tanpa nilai nominal atau ditetapkan, maka rekening modal saham akan dikredit sebesar uang yang diterima. Nomor 8, saham preferred kumulatif adalah saham preferred yang jika dividen atau tiap tahun tidak dibayar, maka jumlah dividen itu dibayar pada tahun-tahun berikutnya. Menurut pendapat saya, jawabannya itu benar, karena bila perusahaan gagal membayar dividen, maka akan diakumulasikan dan harus membayar di lain waktu. Itulah saham preferred kumulatif. Nomor 9, dalam stock split, jumlah modal yang disetor tidak berubah, hanya jumlah lembar saham yang beredar. Menurut pendapat saya, jawabannya yaitu benar, karena dalam stock split, jumlah modal yang disetor tidak berubah. Yang berubah hanya jumlah lembar saham yang beredar, sehingga tidak perlu dibuat ayat jurnalnya. Nomor 10, apabila terjadi stock split, maka harus dibuat ayat jurnalnya. Menurut pendapat saya, jawabannya itu salah, karena seperti yang sudah saya jelaskan pada soal sebelumnya juga, bahwa jika terjadi stock split, tidak perlu dibuat ayat jurnalnya terlebih dahulu, kecuali stock split tidak terjadi, baru kita harus membuat ayat jurnalnya terlebih dahulu. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih semuanya. Thank you.